Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat pada Sabtu 3 Januari 2026 langsung mengguncang geopolitik kawasan Amerika Latin. Presiden AS Donald Trump menyebut Washington akan mengelola Venezuela hingga proses transisi selesai. Namun sehari berselang, pernyataan itu justru dibantah oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, mencerminkan dinamika internal pemerintahan. Rubio menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak berniat memerintah Venezuela dan tidak sedang berperang dengan negara tersebut. Perbedaan pernyataan ini memunculkan pertanyaan besar. Sebenarnya apa tujuan AS di Venezuela? Dalam berbagai wawancara, Rubio menyebut operasi terhadap Maduro sebagai bagian dari perang melawan jaringan perdagangan narkoba, bukan agresi terhadap negara Venezuela. Ia menegaskan AS akan terus menyita kapal-kapal yang dituding membawa narkoba di perairan Venezuela. Operasi ini dilaporkan telah menewaskan lebih dari 100 orang sejak September 2025. Rubio juga menekankan bahwa Washington tidak membutuhkan minyak Venezuela. Menurutnya, yang ingin dicegah adalah penguasaan industri minyak Venezuela oleh negara-negara yang disebutnya sebagai musuh AS, seperti Rusia, Iran, dan China. Namun pernyataan ini berbanding terbalik dengan ucapan Trump sehari sebelumnya. Dalam konferensi pers, Trump mengatakan AS akan mengelola Venezuela sementara waktu. Trump juga menyebut perusahaan minyak AS siap memperbaiki infrastruktur energi negara itu. Pemerintahan Trump membangun pembenaran hukum dengan menuding Maduro sebagai pemimpin kartel narkoba Kartel de los Soles. Kartel ini sebelumnya bahkan dilabeli sebagai organisasi teroris. Namun Departemen Kehakiman AS secara diam-diam mencabut klaim bahwa kartel tersebut benar-benar eksis. Tuduhan perdagangan fentanyl yang sempat dilontarkan terhadap Venezuela juga tidak muncul dalam dakwaan resmi terhadap Maduro. Para analis menilai pesan AS menjadi semakin kabur. Pasca penangkapan Maduro, Wakil Presiden Delcy Rodriguez dilantik sebagai presiden sementara. Dalam pidatonya di Majelis Nasional, Rodriguez menyebut Maduro dan ibu negara sebagai pahlawan yang ditahan. Rodriguez berjanji menjaga stabilitas Venezuela. Namun menariknya, ia juga mengulurkan tangan kepada Washington. Ia menawarkan kerjasama dan menyerukan dialog damai berdasarkan hukum internasional. Profesor Hukum Internasional Elvira Dominguez Redondo menilai tidak ada indikasi bahwa AS memiliki rencana yang jelas dan koheren. Menurutnya, invasi atau pengambil alihan formal akan melanggar hukum internasional. Ia menilai yang terjadi lebih menyerupai penggulingan terbatas terhadap Maduro. Sementara aparatur negara tetap berjalan. Namun syarat dan kesepakatannya tidak diketahui publik. Sementara itu, menurut Dominguez Redondo, kemampuan militer Venezuela untuk merespon intervensi AS sangat terbatas. Jika mampu melawan, maka hal itu kemungkinan sudah terjadi sejak awal. Secara hukum, Venezuela bisa mengklaim hak membela diri. Namun secara politik dan militer, negara itu tidak memiliki kapasitas nyata. Trump sendiri menolak bekerja sama dengan tokoh oposisi Maria Corina Machado. Ia menyebut Machado tidak memiliki cukup dukungan di dalam negeri. Tokoh oposisi lain Edmundo Gonzalez juga hidup di luar negeri. Kondisi ini membuat masa depan politik Venezuela semakin tidak pasti. Di lain sisi, Trump memperluas ancamannya ke negara lain. Ia menyebut Kolombia dan Kuba sebagai target berikutnya. Presiden Kolombia Gustavo Petro merespon dengan menyatakan siap membela negaranya jika terjadi tindakan militer AS. Hingga kini, rencana nyata Trump terhadap Venezuela masih diliputi ketidakjelasan. Pernyataan yang saling bertentangan, dasar hukum yang dipertanyakan, dan resiko eskalasi kawasan membuat dunia internasional terus waspada. Yang jelas, penangkapan Maduro bukan sekadar soal Venezuela,
melainkan potensi babak baru ketegangan geopolitik di Amerika Latin.